Halo Sobat Budoyo. Kali ini aku sedang berada di Yogyakarta. Kalian tahu nggak sih? Selain Yogyakarta dikenal dengan kota pariwisatanya, Yogyakarta pun juga dikenal dengan surganya kuliner loh guys. Kuliner tradisional yang ada di Yogyakarta menjadi salah satu andalan untuk memikat hati wisatawan yang sedang berkunjung kemari. Berbicara tentang kuliner khas Jogja, tidak akan ada habisnya loh guys. Banyak sekali kuliner khas Jogja yang diminati oleh wisatawan yang datang kemari. Salah satu kuliner khas Jogja yang sudah tidak asing lagi di kalangan wisatawan adalah sate kelatak. Pada tahun 2019 silam, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan sate kelatak menjadi salah satu kuliner khas Jogja yang masuk dalam warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Indonesia. By the way, kalian sudah pernah makan sate kelatak belum? Kalau belum, sini aku kasih tahu. Jadi, sate kelatak merupakan kuliner yang berasal dari Kabupaten Bantul. Cara masak sate kelatak pun cukup unik, yaitu daging kambing ditusuk dengan besi jeruji sepeda Jawa atau biasa disebut dengan sepeda ontel. Penggunaan jeruji besi ini membuat sate kelatak matang sampai ke dalam. Rasa daging kambing muda, bumbu yang sederhana, dan penggunaan arang kayu yang menghasilkan cita rasa sate kelatak yang khas, yaitu asin dan gurih. Setelah dibakar beberapa saat dan matang, sate kelatak disajikan di atas piring yang setiap porsinya terdiri dari 2 tusuk sate sampai 4 tusuk irisan daging yang cukup besar dan tebal. Meskipun irisan daging cukup besar dan tebal, tetapi rasanya tetap empuk karena berasal dari kambing muda. Kalian tahu nggak guys, warung sate kelatak pertama di Yogyakarta itu di mana? Jadi, aku kenalin dulu nih guys. Ini Pak Kabul, penerus warung sate kelatak Pak Jupaini. Beliau adalah anak dari Pak Jupaini, pemilik warung sate kelatak pertama kali di Yogyakarta. Yuk kita kenalan langsung dengan Pak Kabul dan kita ulik sejarah sate kelatak di Yogyakarta. Perkenalkan, saya Pak Kabul yang punya sate kelatak Pak Jupaini. Pak Jupaini itu kan ayah saya yang meneruskan saya. Ya sebetulnya sate kelatak itu simple. Dulu itu pencetus sate kelatak ini singkat ceritanya kan bapak saya Pak Jupaini. Sekarang kan turun ke anak saya 9 bersaudara, saya nomor 5 yang meneruskan kan saya Pak Kabul. Sate kelatak itu sebetulnya simple pada saat itu daging dipotong-potong, pakai tusuknya kan jeruji. Nah, apa kok dinamakan sate kelatak? Sama bapak saya itu kasih garam, pada saat itu belum ada garam halus, kasar itu, jadi dibakar kan kelatak, dinamakan sate kelatak gitu sama Pak Jupaini ayah saya itu. Aslinya itu ya ini pencetus sate kelatak Pak Jupaini ini, Jalan Imogiri Timur KM 10. Andai kan ada yang komplain bilang sate kelatak aja sini, itu bohong, itu aslinya tetap ayah saya Pak Jupaini itu pencetus sate kelatak itu. Ini Jalan Imogiri Timur itu kan beberapa warung itu satu saudara itu. Pertama Jalan Imogiri Timur itu sate Mak Adi, itu adik saya. Dasarnya ditulisi pelopor sate kelatak itu adik saya. Yuk, sini nomor 2 kan sini Pak Jupaini. Tempat itu Pak Pong itu ponaan sama saya, itu satu keluarga. Jadi sepanjang Jalan Imogiri Timur KM 10 itu kira-kira ada KM 10 itu ada 9 bersaudara buka sate kelatak. Oh dulu awalnya itu tahun
1965 pada saat itu Bapak itu pakai dipikul. Sekarang kan makanya ciri khas Jalan Imogiri Timur sate Klatak itu harus pakai pikul. Jadi mulai sate Klatak itu belum 1965 itu belum muncul sate Klatak, cuma gulai gitu. Jadi sate Klatak itu kira-kira tahun 92 ya, 92 munculnya sate Klatak itu. Oh, itu kan pakai apa kok? Pakai jeruji. Alasannya bapak saya itu satu, kalau sate Klatak itu kan dipotong-potong jeruji kan panas, jadi tengahnya kan bisa matang. Itu rujinya bukan sembarang ruji sepeda motor itu. Jeruji sepeda ontel Jawa, bahasane sini Jawa, sepeda ontel Jawa gitu. Dulu cuma pertamanya, sekarang kan perkembangan ini sama diinovasi sama turun-temurun itu. Sekarang dulu bumbunya sate Klatak itu cuma ya itu dipotong kasih garam, tapi sekarang kan pakai bawang miri sama ada minyaknya sedikit ya, kan gitu, sama merica juga sedikit. Jadi rasanya sing dulu sama sekarang mungkin lebih enak sekarang. Kalau dulu simpel, cuma sama bapak saya pakai dipotong, tusuk, kasih garam, sudah disajikan. Sekarang kan ada penambahan, kasih kuah, ada kuah gulai. Kalau sehari ya rata-rata bisa 3 ekor, 5 ekor mas. 3 ekor, nanti mulai buka jam 9, tutup jam 1. Itu rollingan. Yang buka jam 9 sampai jam 5, setelah jam 5 nanti sampai jam 1 malam mas. Ya kambingnya kan kalau saya ngambil itu bukan kambing dari Garut. Kalau dari Garut itu kan telinganya yang pendek-pendek itu kurang empuk mas, kurang empuk karena pola makannya kan lain. Kalau umur ya paling enggak nomor 1 gemuk, itu kira-kira ya sampai 6 bulan 8 bulan, 6 bulan 8 bulan. Tapi nomor 1 gemuk pasti empuk. Nah ini itu daging yang untuk sate Klatak itu nomor 1 berkriteria kan gemuk, kambingnya gemuk, dan lagi bahasane sini gembel, tidak pakai kambing Jawa. Kalau Jawa itu kan kurang lentur, seratnya kan kecil itu. Nah itu makanya bilangnya ayah saya itu kalau kambing mau dipotong itu harus kenyang dulu biar dagingnya kan segar mas. Mari kalau yang mau betul-betul sate Klatak yang asli ya tempatnya Pak Jupai ini. Itu kalau lainnya itu yang buka-buka itu sudah pernah pada ikut dari tempatnya Pak Jupai ini. Alamat sate Klatak Pak Jupai ini Jalan Imogiri Timur KM 10 Jejeran Monokromo Pleret Bantul Yogyakarta Indonesia. Jadi gitu guys, istilah sate Klatak berasal dari bunyi yang dihasilkan pada waktu pembakaran sate. Kalau dilihat-lihat, buat sate Klatak terlihat mudah ya guys. Eits, ada tapinya nih. Untuk membuat sate Klatak membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus loh. Mulai dari penyiapan daging dari kambing muda yang hanya mengonsumsi makanan organik, proses penyembelihan yang tepat, dan daging harus dipastikan bersih. Daging tidak boleh dicuci karena akan berpengaruh pada rasa dan tekstur daging. Proses pemotongan daging pun menggunakan teknik pengirisan daging yang benar.
Sedikit info nih buat kamu, selain warung sate kelatak Pak Cupai ini, ada sekitar 20 warung sate kelatak berjejer di sepanjang Jalan Imogiri Timur, kilometer 10, Dusun Jejeran, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Di sana kalian langsung bisa memilih warung sate kelatak mana yang akan kalian kunjungi. Tapi, kalau ingin merasakan rasa asli sate kelatak dari tangan pertama, bisa langsung datang ke warung sate kelatak Pak Cupai ini. Yuk, aku mengajak kalian semua untuk melestarikan kuliner yang kita miliki dengan cara makan makanan lokal yang ada di sekitar kalian. Karena kuliner lokal, rasa enak, harga lebih murah. Sampai sini dulu ya guys cicip-cicip sate kelataknya. Sampai jumpa di vlog kuliner selanjutnya.